Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya berada di kebun cabai ori saya ya. Tepat berusia 35 hari setelah tanam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian, di mana penyepraian itu saya lakukan penyepraian yang ke-9. Untuk penyepraian kali ini saya akan menanggulangi hama yang menyebabkan keriting daun. Jadi tujuan penyepraian kali ini untuk mencegah keriting daun maupun mengobati keriting daun. Karena pada dasarnya sebagian besar tanaman saya itu daunnya normal-normal, tapi ada beberapa yang terserang keriting. Kita lihat tanaman saya. Ini contoh yang terkena keriting. Ini keriting kayak gini disebabkan oleh serangan trip ya. Jadi daunnya seperti ini menggulung, dan kalau ini kita biarkan, ini akan besok pertumbuhannya jadi agak terhambat dan produktivitasnya akan menurun. Selain ini juga ada. Nah, ini juga terserang keriting. Ini sama disebabkan oleh trip. Jadi untuk penyepraian kali ini saya akan menanggulanginya. Syukur-syukur yang kayak gini ini kemungkinan bakal sembuh tuh. Pupus-pupusnya sudah mulai kelihatan halus. Nah, selain untuk menanganinya, penyepraian ini juga bertujuan untuk mencegah agar tanaman yang sehat seperti ini tidak terserang keriting. Kondisi tanaman saya ini usia 35 hari setelah tanam. Ini yang di pinggir desa seperti ini ya, tingginya hampir 1 meter. Cuman kalau yang di tengah-tengah itu pertumbuhannya berbeda, karena ini cabai cenderung kurang perawatan, jadi pertumbuhannya itu enggak merata. Ada yang masih kerdil tuh. Kalau dari kejauhan seperti ini juga terserang keriting. Ini sudah seminggu ya baru saya lakukan penyepraian lagi, karena kemarin itu saya itu nggak bisa gendong tank ya karena sakit. Ini pun sebenarnya masih sakit, cuman saya paksakan, kasihan tanaman saya kondisinya seperti ini, kurang perawatan. Tadi ini juga baru saya lakukan pembersihan gulma yang ada di sini. Ini tadinya itu semuanya rapat gulma ya, rapat rumput, jadi saya bersihkan dulu. Harusnya untuk usia segini ini sudah bisa dilakukan pemupukan yang keempat, karena ini kan kondisi tanaman saya itu baru dipupuk 3 kali ya. Ini sudah bisa dilakukan pemupukan yang keempat. Mungkin ada kawan-kawan yang memiliki tanaman usianya sama dengan saya, lakukanlah pupuk yang keempat, bisa menggunakan NPK 16 sebanyak 3 kilo untuk populasi 1000 batang ataupun 1200 sampai 1200 batang ya. Untuk takarannya itu 3 kilo. Hanya NPK 16 saja itu sudah cukup tanpa ditambahin pupuk lain. Tapi karena ini tadi saya belum melakukan pemupukan ya, saya membersihkan gulma-gulmanya dulu. Itu bertujuan agar ketika melakukan pemupukan itu pupuk tidak diserap oleh gulma yang ada di lubang-lubang mulsa seperti ini. Ya seperti itu ya. Untuk amunisi yang saya gunakan, saya di sini juga akan menanggulangi bercak daun, karena ini musim hujan, jadi banyak tanaman yang terkena bercak daun. Seperti apa obatnya? Kita lihat bareng-bareng. Sebenarnya ini ya, tadi saya sudah melakukan penyepraian, sudah saya rekam untuk amunisinya. Langsung saja kita ke amunisi yang tadi saya gunakan. Baik, kita langsung menuju ke amunisi yang tadi saya gunakan. Oke, baik sedulur, pada penyepraian kali ini penyepraian yang ke-9 ya. Bertepatan dengan cabai rawit saya itu berusia 35 hari setelah tanam, atau 5 minggu ya, tepat 5 minggu. Nah, penyemprotan kali ini saya biasa akan melakukan penanganan maupun pencegahan penyakit yang umum menyerang cabai, yaitu keriting daun. Nah, seperti biasa ya, rollingan ya. Kalau kemarin itu kan saya menggunakan imidacloprid, di mana untuk mencegah kuning atau mengatasi penyebaran virus kuning ya.
dimana disebabkan oleh kutu kebul, namun sekarang mengatasi maupun mencegah keriting daun yang disebabkan oleh kutu trip, tungau, dan kutu penghisap daun lainnya. Nah, pada penyebaran kali ini saya akan menggunakan insektisida dengan bahan aktif biasa ya, Abamectin. Saya masih menggunakan Basecremek karena kebetulan Basecremek ini masih sisa sedikit. Dan Basecremek ini bagus untuk mengatasi atau membunuh ya, membasmi hama-hama penghisap daun, khususnya trip seperti itu ya. Dan tungau ini juga masih mampu, walaupun kalau udah serangan berat Abamectin itu ya masih bisa, cuman kalau saya sendiri masih menggunakan obat khusus tungau. Namun karena ini musim hujan, jadi serangan kutu-kutuan nggak begitu ya, jadi saya akan menggunakan Abamectin untuk mengatasi kutu trip, dimana kutu trip itu yang menyebabkan keriting daun. Nah, untuk dosisnya nanti per tangki ini kita gunakan 10 ml, 10-15 lah ya, kisaran segitu. Nah, dan yang nggak kalah penting, karena sekarang masuk musim hujan, sudah saya tekankan berulang kali kalau musim hujan kita menggunakan pestisida, di mana kita lebih intens ke fungisida. Fungisida itu untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur, seperti itu ya. Karena musim hujan itu penyebaran jamur maupun bakteri itu lebih cepat daripada penyebaran hama. Bedakan musim hujan kalau musim kemarau. Kalau musim kemarau itu penyebarannya hama yang lebih cepat ya daripada jamur dan bakteri. Tapi kalau musim hujan, jamur dan bakteri itu lebih cepat daripada penyebaran hama. Makanya kalau musim hujan jangan sampai ketinggalan menggunakan fungisida. Oke, kita flashback penyebaran yang kemarin. Kalau penyebaran kemarin kita menggunakan fungisida itu berbahan aktif Mancozeb. Jadi sekarang kita rolling dengan bahan aktif seperti biasa ya, Chlorothalonil. Kalau kalian menyimak video saya dari awal, saya itu menggunakan fungisida ketika fase vegetatif hanya menggunakan 2 jenis fungisida, di mana yang pertama itu bahan aktif Chlorothalonil dan yang kedua bahan aktif Mancozeb untuk merek dagang bebas. Nah, ini ya. Ini dengan bahan aktif Chlorothalonil. Kalian bisa menggunakan merek dagang sama dengan ini, Sagrinil. Ini bahan aktifnya 77%, di mana fungisida ini ditujukan untuk mengatasi bercak daun ataupun mencegah ya. Lebih tepatnya sih mencegah, karena fungisida ini bersifat kontak, atau cara kerjanya itu cuman protektif, di mana untuk melindungi ya. Kalau untuk mengatasi kita bisa menggunakan fungisida Amistartop, bahan aktifnya azoxystrobin difenoconazole. Karena ini untuk mencegah, saya hanya menggunakan fungisida Chlorothalonil. Nah, jadi kenapa saya menggunakan mempunyai fungisida itu banyak? Karena untuk menghemat biaya ya. Kalau mau masih fase pencegahan, saya menggunakan fungisida yang tepung ya, yang kayak gini kan harganya murah. Kalau sudah terkena seperti busuk batang, bercak daun maupun patek, itu menggunakan fungisida azoxystrobin dan difenoconazole. Oke, nah nanti untuk dosisnya fungisida ini saya akan menggunakan 2 sendok makan. Kalau musim kemarau saya biasanya hanya menggunakan 1 sendok makan. Karena sekarang kan musim hujan ya, curah hujannya di sini tinggi tiap hari hujan, jadi saya menggunakan 2 sendok makan. Nah, nanti saya juga akan menambahkan ini hormon ya. Hormon untuk memacu pertumbuhan. Nah, karena tanaman saya itu kurang perawatan ya. Ini saja selang seminggu baru saya melakukan penyebaran lagi, karena memang kondisi badan saya yang belum memungkinkan ya buat gendong tank, itu masih sakit. Jadi ya walaupun masih sakit tapi udah waktunya disemprot ya, saya lakukan penyemprotan sebisanya saja, seperti itu ya. Nah, ini untuk hormon ini masih hormon fase vegetatif. Tanaman 35 hari itu sebenarnya itu sudah bisa menggunakan hormon fase generatif, cuman karena kondisi tanaman saya yang pertumbuhannya lambat, jadi saya masih menggunakan hormon vegetatif. Nah, untuk dosisnya nanti ini 15 ml. Kalau semisal kalian nggak mempunyai ini, kalian bisa menggunakan CPT ya. CPT seperti merek dagang yang terkenal itu Atonic, seperti itu, atau merek dagang yang lain-lain, yang penting CPT. Nah,
Dan nanti untuk penyebarannya jangan lupakan perekat, karena perekat ini penting apalagi di fase di musim hujan ya. Kan perekat ini berfungsi untuk memaksimalkan daya kerja pestisida. Selain itu juga untuk merekatkan pestisida ke daun tanaman kita, ke tanaman kita. Jadi kalau semisal ada hujan, itu pestisida tidak mudah hilang tercuci oleh air hujan. Oke, saya ulangi ya, untuk penyebaran kali ini saya akan menggunakan insektisida dengan bahan aktif Abamectin sebanyak 10-15 ml, kira-kira segitu ya. Dan untuk fungisidanya chlorothalonil sebanyak 2 sendok makan. Dan untuk hormon ya, kalau nggak ada hormon ya ganti CPT, merek dagang bebas ya, ini sebanyak 15 ml. Kalau CPT ikuti saja petunjuk yang ada di kemasan. Dan nanti untuk perekatnya saya gunakan sebanyak 20 ml. Ini saya sudah siapkan air, cuman untuk pengoplosannya saya skip saja ya. Oke. Nah, mungkin seperti itu penjelasan yang saya lakukan di video kali ini. Saya akan mengoplosnya dan saya akan melakukan penyemprotan. Mungkin cukup sekian ya video dari saya untuk sekarang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.